welcome back to my channel podcast online seller daily life. Kali ini masih dalam episode tentang ide bisnis. Gue mau ceritain tentang salah satu ide bisnis yang menarik, berhubungan dengan jualan gue juga sih tentunya. Karena gue jualan toko bahan kue, gue jualan bermacam-macam bahan baking. Ada dari choco chips, coklat, batang, coklat koin, coklat bubuk, tapi emang kebanyakan coklat sih. Nah, gue jadi kepikiran waktu itu gue sempat share ke temen gue yang pengen banget dia bikin bisnis online. Terus gue share, gue tanya, lu punya modal berapa buat bikin bisnis sampingan ya? Dia bilang, modal gue sekitar kecil lah. Gue nanya kecilnya berapa? 10 juta? Enggak sih. 5 juta? Enggak juga sih. 3 juta ada nggak? Gue bilang, kalau ada 3 juta bisa loh, lu bisa lipat gandain bisa sampai 10 juta. Nah, jadi singkat cerita, gue saranin temen gue itu untuk bikin bakery kecil-kecilan. Jadi dengan modal 3 juta lu bisa bikin bisnis bakery loh, bisa bikin bisnis roti. Nah, gimana caranya? Gue pengen sih bahas di episode ini. Gimana lu bisa berbisnis sampingan bakery atau cookies atau kue kering atau ya benar-benar PO orang gitu loh. Jadi ya mungkin modalnya kecil ya. Nah, jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di podcast episode ini. Oke, jadi episode ini gue mau bahas bisnis sampingan, yaitu membuat bahan-bahan kreasi baking gitu ya. Jadi ada cookies, ada roti, ada bolu, brownies gitu, kue-kue buttercream atau kue ulang tahun, atau kastengel, lidah kucing, terus ada putri salju, choco stick cookies. Jadi bener-bener kue-kue yang kalian bisa dapetin resepnya banyak banget di YouTube, di Google. Resep-resep itu banyak banget. Bahkan sesimpel kalian pergi ke toko buku bekas. Jadi kalian bisa tuh beli buku bekas seharga 5.000 gitu. Dan kalian bisa dapetin resep apapun ada di sana yang berhubungan dengan baking ya. Terus di awal mula tadi gue kan kasih tahu kalau kalian bisa mulai dengan modal 3 juta. Gue bakal coba jelasin sedikit ya. Jadi sebenarnya ada oven yang harga itu cuma 1 jutaan tuh udah bagus. Terus juga dia pakai gas, tapi repotnya ya kalian mesti memantiknya manual gitu. Dinyalain ovennya atas bawah dinyalain. Gue pernah coba pakai oven itu. Terus juga loyang-loyangnya murah aja ada. Jadi nggak selamanya kalian mau bikin kue enak pakai alat mahal, nggak usah. Pakai alat murah juga bisa. Beneran bisa. Kalian bisa bikin nastar kok pakai loyang. Bahkan pakai loyang tangkring yang ditaruh di atas kompor jadi itu nastar. Nah, kalau udah jadi nggak usah mahal-mahal ya. Kayak mixernya juga sebenarnya murah aja, nggak usah mahal-mahal. Nggak usah sampai beli yang merek KitchenAid yang satu mixer 9 juta. Itu mah bagus doang buat Instagramable lah. Tapi kalau buat kerja, buat produksi ya yang biasa aja udah bisa kok, tenang aja. Nah, gimana cara biar modalnya makin dikit lagi? Kalian bisa bikin sistem PO. Jadi kalian open PO nih buat teman-teman. Siapa yang mau ya bayar dulu gitu. Atau ya sebenarnya ya, kalau buat temen lu, gue bakal bayar dulu full kok. Dan gak apa-apa karena gue percaya lu bakal kirimin gue barangnya sesuai dengan tanggal PO yang lu kasih. Itu kan, menurut gue sih itu kuncinya ya. Kuncinya di sana ya. Jadi kalian bikin barang apa, kalau udah kepercayaan itu udah dikunci, tapi rasanya juga harus enak ya. Kalian belajarin dulu lah resep-resepnya di Google, di YouTube, di buku gitu. Kalian coba trial,
Menu-menunya macam-macam ya, tadi gue bilang tuh ada cookies, ada bahkan sesimpel roti tawar. Jadi yang temen gue ini kemarin tuh kan share tuh, dia pengen bikin bisnis online atau bisnis sampingan lah. Terus gue bilang modalnya 3 jutaan, bisa tuh bikin roti tawar, tawar-tawarin aja. Udah roti tawar ditawarin ya. Tawarin ke rekan-rekan terdekat lu yang setiap hari menurut gue sih sering sih beli roti. Nyokap gue itu sering banget. Jadi sehari itu bisa beli roti satu gitu, 2 hari lagi nanti kalau udah habis beli lagi satu tangkep gitu. Roti tawar setangkep kan paling cuma berapa belas ribu ya. Cuman kalau lu rutin, terus rasanya juga ya jangan rasanya bantet dan basi ya enggak kan. Roti tawar kan ya gue nggak tahu sih seberapa susah bikinnya. Tapi kan ya biasanya sih harusnya nggak gitu susah ya. Nah itu modalnya murah banget menurut gue. Nah terus brownies juga sebenarnya modalnya nggak gitu mahal. Gue udah pernah coba hitung sih. Itu yang bahan-bahannya pakai coklat. Terus cookies, nastar gitu-gitu kan sebenarnya bisa kalian jual juga pas lebaran nih, momen-momen lebaran. Dan juga ada momen Natal misalnya atau momen Sinca. Itu kalian bisa beli aja toplesnya di pasar, terus kasih stiker, terus fotoin, masukin ke Instagram, masukin ke Tokopedia, Shopee, TikTok Shop. Nah, tawar-tawarin ke temen, kasih sampel. Jadi gak usah malu sih. Menurut gua kalau lu mau jualan ya urat malunya putusin aja dulu. Bener-bener kalian coba perhatiin ya. Gue sering banget sih belajar sama orang asuransi. Bener-bener gak tahu malu tuh orang. Gue kesel banget tuh sampai gue omelin nih. Gara-gara apa? Jadi ada temen gue, dia baru masuk agent. Ya emang sih kalau udah jadi agent kan lu harus cari klien sebanyak-banyak ya kan, cari nasabah kan. Dia udah tahu padahal gue tuh agent juga, nasabah juga. Cuman entah kenapa dia selalu deketin gue gitu. Nah kemarin tuh gue salahnya gara-gara dia bilang, nanti malam ada acara nggak? Gue ditanya dong iseng, ngapain? Mau nonton apa? Udah sini ke ice lagi ke CGV Blitz CP deket kan. Terus gue bilang, nonton apa dulu? Udah datang aja, ada tiket gratis katanya gitu. Terus gue nanya nih, langsung gue tembak, emang sama anak-anak aliens enggak? Aliens lagi. Terus dia bilang ada sih tapi dia doang ya. Misalnya dia kasih tahu ada top legendnya, atas agent dia. Gue nggak percaya lah, ya udahlah, gue juga tahu sebenarnya ada acara itu. Gue langsung forward aja posternya. Gue bilang, lu kalau ngajak yang bener dong, kasih tahu gue dari awal juga nggak apa-apa kali ini ada acara itu. Ya kan dia bohong gitu ya, maksudnya kayak malesin gitu loh ngajaknya, pura-pura ngajak ke nonton padahal acara agent alien. Ya udah, jadi dari situ gue belajar urat malu lu putusin aja, udah halalkan segala cara buat jualan. Kalau perlu lu udah paksa aja dibeli gitu misalnya ya. Lu lebaran gimana, perlu kirim-kirim hampers nggak? Gue lagi produksi kue kering nih, kira-kira lu butuh nggak hampers buat dipaketin ke saudara gitu atau siapa. Kue kering gue bisa custom loh, bisa lu mau pakai yang Wisman atau mau pakai mentega biasa, gue bisa custom. Mau bikin pakai yang kelas berapa, coklat bubuknya juga bisa kan, yang biasa atau yang import, atau pakai converter. Nah itu kalian ya sesuaikan aja dengan value yang mereka minta gitu. Gue rasa sih teman-teman lu nggak pada nolak sih kalau lu udah punya kalau lu yang minta. Kalau temennya baik ya, temen yang baik tuh nggak bakal nolak tau kalau lu jualan. Apalagi jualan lu bener ya, bukan jualan nipu kayak tadi tuh, kayak lu ada cara nggak? Kenapa? Ikut gue makan yuk. Atau disuruh beli cookies. Kesel kan? Nggak bercanda gue. Jadi itulah bisnis online, bukan bisnis online ya, bisnis sampingan tentang jualan produk baking ya. Jadi bisa roti, bisa cookies, bisa kue lebaran, apapun lah yang berhubungan dengan baking. Bisa kalian mulai dengan modalnya juga terbatas, bisa mulai.
Buat yang pengen dengerin podcast tentang ide bisnis selanjutnya, jangan kemana-mana. Tetap ya follow, jangan lupa di follow nih channelnya, karena bakal ada beberapa, mungkin bisa 9 lagi ya ide-ide bisnis yang bakal gue share. Jangan kemana-mana. Thank you buat yang udah mendengarkan. Thank you for listening. Have a nice day guys. Bye-bye.